Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desyana Ramawati dengan NIM C1CN021204. Di sini saya akan mempresentasikan materi pajak, yaitu cara menghitung pajak, norma perhitungan, dan cara menghitung pajak dengan norma perhitungan. Yang pertama, cara menghitung pajak. Yang pertama, menghitung penghasilan bersih. Semua penghasilan yang didapatkan selama 1 tahun bekerja merupakan penghasilan kotor. Contohnya 80 juta itu brutonya, dikurang 5 juta itu beban tanggungannya, sama dengan 75 juta, maka penghasilan bersih selama 1 tahun adalah 75 juta. Lalu menghitung penghasilan tidak kena pajak. Jika sudah mendapatkan penghasilan bersih selama 1 tahun, maka tahapan selanjutnya adalah menghitung penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Tujuan dari menghitung PTKP adalah untuk mencari penghasilan kena pajak atau PKP. PTKP sudah mempunyai tarif yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tarif PTKP yang perlu diketahui sebagai berikut. 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi, lalu 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang telah menikah, lalu 54 juta untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, lalu 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga saudara dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang memiliki tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Lalu yang ketiga, menghitung penghasilan kena pajak atau PKP. Setelah mendapatkan hasil dari perhitungan PTKP, maka tahapan selanjutnya adalah menghitung penghasilan kena pajak. Untuk mengetahui besaran PKP, maka dilakukan pengurangan antara penghasilan bersih dengan PTKP. Contohnya 75 juta dikurang 54 juta, itu yang belum berkeluarga, sama dengan 19 juta. Maka PKP yang diperoleh adalah 19 juta. Lalu menghitung pajak penghasilan atau PPh. Jika sudah mendapatkan PKP, maka tahapan selanjutnya adalah menghitung pajak penghasilan. Untuk menghitung pajak penghasilan, perlu mengetahui besaran atau persen yang sudah ditentukan Direktorat Jenderal Pajak. Berikut perhitungan besaran pajak penghasilan yang harus dibayarkan selama 1 tahun. Kena pajak sampai dengan 50 juta, dikenai tarif 5%, penghasilan kena pajak lebih dari 50 juta, sampai dengan 250 juta, dikenai tarif 15%, penghasilan kena pajak lebih dari 250 juta, sampai dengan 500 juta, dikenai tarif 25%, penghasilan kena pajak lebih dari 500 juta, dikenai tarif 30%, contohnya 19 juta dikali 5%, itu di bawah 50 juta, sama dengan 950.000. Maka pajak penghasilan yang harus dibayar selama 1 tahun adalah 950.000. Lalu, contoh kasus menghitung pajak penghasilan Bagus, contohnya itu Bagus adalah seorang ayah yang sudah memiliki 1 istri dan 1 anak. Ia berpenghasilan 96 juta per bulan dan mempunyai beban tanggungan 4 juta per bulan. Berikut cara untuk menemukan pajak penghasilan. Yang pertama, penghasilan bersihnya. Penghasilan bersih itu dihitung dari penghasilan kotor dikurang beban tanggungan sama dengan 96 juta dikurang 4 juta sama dengan 92 juta. Lalu yang kedua, PTKP-nya 1 istri dan 1 anak menjadi 54 juta ditambah 4.500.000 ditambah 4.500.000 sama dengan 63 juta. Lalu yang ketiga, PKP atau penghasilan bersih dikurang PTKP 92 juta dikurang 63 juta sama dengan 29 juta. Lalu PPh. Ini caranya yaitu PKP dikali presentasi PPh. 29 juta dikali 5% sama dengan 1.450.000, maka pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh Bagus sebesar 1.450.000. Lalu contoh kasus menghitung pajak bumi dan bangunan. Contohnya yaitu Pak Bagio ingin membayar PBB dan ia mempunyai bangunan 100 meter persegi dan luas tanah sebesar 150 meter persegi. Harga tanah ini di daerah Pak Bagio berkisar 4 juta per meter, sementara harga bangunannya berkisar 5 juta. Berikut cara menghitung PBB-nya. Yang pertama, tanahnya 150 dikali 4 juta sama dengan 600 juta. Lalu bangunannya 100 dikali 5 juta sama dengan 500 juta. Setelah mendapatkan nilai total tanah dan bangunan. Selanjutnya mencari NJOP.
NJOP ini 600 juta ditambah 500 juta sama dengan 1 miliar 100 juta. Lalu NJKP. NJKP ini dicarinya 200% dikali 1 miliar 100 juta sama dengan 220 juta. PBB-nya 0,5% dan dikali 220 juta sama dengan 1 miliar 100 juta, maka PBB yang harus dibayarkan Pak Bagio adalah 1 miliar 100 juta. Lalu norma perhitungan. Norma perhitungan penghasilan neto NPPPN adalah norma yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam perhitungan penghasilan neto dalam 1 tahun pajak sebagai dasar penghitungan PPh pasal 25 atau 29 terutang. Norma penghitungan ini bertujuan untuk menyederhanakan perhitungan untuk mencari penghasilan neto. Setelah mendapatkan besaran penghasilan neto, wajib pajak dapat menghitung besaran PPh terutang untuk kebutuhan pembayaran dan pelaporan pajaknya. Lalu norma perhitungan khusus. Norma perhitungan khusus adalah presentasi tertentu dari peredaran atau penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan neto dari wajib pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan umum penghitungan penghasilan kena pajak. Norma penghitungan khusus wajib pajak tertentu ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Lalu cara menghitung pajak dengan norma perhitungan. Soal yang pertama. Dublemar merupakan salah satu dokter umum yang membuka praktik di kota Surabaya. Selama masa tahun pajak 2018, Dublemar memiliki penghasilan bruto sebesar 750 juta. Bila Dublemar menggunakan perhitungan dengan norma penghitungan penghasilan neto, hitunglah berapa penghasilan neto dan PPh pasal 21 terutang bila status Dublemar adalah belum kawin tanpa tanggungan. Jawabannya itu berdasarkan kasus di atas, maka perlu dilihat terlebih dahulu berapa tarif penghasilan neto yang terdapat dalam lampiran Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER 17 atau PJ garis miring 2015 untuk pekerjaan praktik dokter umum oleh karena tempat praktik Dublemar adalah di kota Surabaya, itu sebagai ibu kota provinsi, maka tarif yang digunakan adalah 50%. Adapun penghitungan penghasilan neto dan pajak terutangnya adalah sebagai berikut. Penghasilan netonya 50% dikali 750 juta sama dengan 375 juta. Lalu penghasilan tidak kena pajak yaitu 54 juta. Penghasilan kena pajaknya 375 juta dikurang 54 juta sama dengan 321 juta. PPh 21 terutang 5% dikali 50 juta sama dengan 2 juta 500. Lalu 15% dikali 200 juta sama dengan 30 juta. Lalu 25% dikali 71 juta sama dengan 17.750.000. Lalu total PPh-nya 21 terutang 2018 sama dengan 50.250.000. Lalu soal yang kedua, Hendra telah menggeluti pekerjaan sebagai agen asuransi di kawasan DKI Jakarta. Adapun akumulasi penghasilan bruto yang dimiliki Hendra di tahun 2018 adalah sebesar 400 juta. Bila Hendra menggunakan perhitungan dengan norma perhitungan penghasilan neto, hitunglah berapa besarnya penghasilan neto milik Hendra dan PPh pasal 21 terutang bila status Hendra adalah K per 0. Berdasarkan ilustrasi di atas, maka perlu dilihat terlebih dahulu tarif penghitungan penghasilan neto untuk pekerjaan agen asuransi di kawasan DKI Jakarta. Berdasarkan lampiran PER 17 garis miring 2015 dikatakan bahwa tarif yang berlaku untuk Hendra adalah 50%. Dan demikian penghitungan penghasilan netonya dan pajak terutangnya adalah sebagai berikut. Penghasilan netonya yaitu 50% dikali 400 juta sama dengan 200 juta. Lalu penghasilan tidak kena pajak karena dia tidak berkeluarga jadi 58.500.000. Penghasilan kena pajak 200 juta dikurang 58.500 sama dengan 141.500.000. PPh 21 terutangnya yaitu 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000, lalu 15% dikali 91 juta 500 sama dengan 13.725.000. Lalu total PPh 21 terutang 2018 yaitu 16.225.000. Sekian penjelasan dari saya. Semoga teman-teman dapat mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.